Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Haji, maksud saya kesini mau melanjutkan pembicaraan saya yang kemarin terkait wawancara kepala sekolah. Jadi tugas CKP itu ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan Pak Haji kepala sekolahnya saya sendiri dari SD Negeri 1 Jatisari terkait pengambilan keputusan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan pemimpin. Jadi tugas ini tugas CKP di Demokrasi Kontekstual modul 3.1. Yang akan saya tanyakan itu seputar tentang kasus-kasus dilema etika moral dan kebujukan moral Pak Haji. Gini Pak Haji, selama ini saya mungkin akan menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana selama ini Pak Haji mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengatasi dilema dilema etika dan bujukan moral itu saya harus menarik kasus kesimpulan itu. Kemudian kasus kesimpulan itu nanti saya ambil keputusan. Jadi kan memang setiap ada permasalahan memang harus ada keputusan terakhir nanti. Jadi antara etika dan bujukan moral. Di sini untuk menyikapi masalah itu saya ambil 3 cara, ya. Ambil 3 cara untuk mengatasi masalah itu. Yang pertama, saya ngambil yang berbasis hasil akhir. Kemudian saya juga di dalam mengambil keputusan itu saya pakai basis peraturan. Juga kita memakai rasa peduli. Itu yang nanti saya ambil keputusan terakhir. Jadi yang paling ruwet, yang paling sulit untuk mengatasi masalah ini itu di etika, karena itu dipengaruhi oleh faktor, ya, seperti faktor cinta, faktor macam-macam itu, keadilan, kebenaran. Kalau bujukan moral itu sebuah keputusan atau masalah yang paling gampang diatasi. Mana yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu di dalam mengatasi masalah dilema etika dan bujukan moral. Itu dalam mengambil keputusan saya. Selama ini dalam mengambil keputusan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama terkait kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung dilema, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan tersebut apabila ada kasus yang mengandung mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak Haji? Yaitu kita harus mengambil keputusan yang sangat bijaksana, di mana masalah itu ada yang lebih berat. Itu kan masalah ada yang berat, ada yang masalahnya itu ringan, artinya tidak ada hubungannya dengan hukum. Itu kita bisa mengambil keputusan secara yang ada di sekolah. Jadi kita itu cara mengambil keputusan kalau tidak ada hubungannya dengan hanya hukum, kita bisa mengatasi sendiri masalah itu. Itu Pak Haji. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Haji lakukan untuk mengambil keputusan Pak Haji? Apakah ada langkah-langkahnya, prosedurnya seperti apa biasanya? Ya, dilihat kasusnya, Bu. Saya lihat kasusnya. Saya juga bisa memberi tindakan ke warga sekolah sesuai dengan pelanggaran yang
dilanggar oleh anak-anak. Jadi keputusan saya, kalau sudah masalah itu sangat berat, baru saya ambil tindakan yang berat. Begitu, Pak Haji. Ada lagi? Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja yang mungkin dianggap paling efektif untuk mengambil keputusan itu, Pak Haji? Saya yang paling fokus pada warga sekolah, pada murid. Ini kan murid. Biasanya permasalahannya tergantung atau murid atau warga sekolah terkait kasus-kasus tersebut. Yang paling efektif itu bagaimana cara pengambilan keputusannya? Ya, keputusan saya, kalau memang itu keputusannya permasalahannya agak rumit, saya juga mengacu kepada peraturan yang ada di sekolah, baik tindakan itu kepada murid ataupun kepada warga saya, teman saya. Jadi saya ambil sikap sesuai dengan keputusan pribadi sendiri. Nah, tapi keputusan itu masa harus perlu diungkapkan di sini, saya kan tak perlu. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, Pak Haji, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan di sekolah? Mungkin ada tantangannya dalam mengambil keputusan di sekolah, hal-hal apa saja tersebut? Iya, tantangannya sebetulnya banyak, karena kita tidak sendiri di sekolah. Kita juga berkumpul dengan teman kita, warga masyarakat. Jadi kalau saya mengambil keputusan terlalu berat, mungkin peraturan kan satu sekolah sama. Jadi dengan keputusan saya mungkin teman-teman ada yang keberatan. Jadi setiap ada masalah, apalagi murid, itu saya berkoordinasi dengan teman saya yang ada di sekolah. Jadi tantangannya itu karena ada banyak warga di sekolah, jadi dengan pendapat yang berbeda, jadi harus mengambil keputusan dengan kemusyawaratan. Iya. Dalam mengambil keputusan itu, Pak Haji, apakah memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau memang menyelesaikannya langsung di tempat? Apabila memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bagaimana prosedurnya mungkin, Pak Haji? Itu saya lihat kondisi, Bu. Kalau situasinya sangat gawat darurat, itu saya ambil jadwal. Kalau permasalahan itu bisa diselesaikan hari itu juga, ya tidak perlu saya kasih jadwal. Jadi waktu itu saya selesaikan. Berarti tergantung situasinya, permasalahan kasusnya gitu. Iya. Bisa langsung apabila memang harus diambil keputusan, bisa juga dijadwalkan apabila. Iya. Kalau kasusnya itu berat, mungkin saya dijadwal berikutnya. Itu Pak Haji. Tentunya dengan berkolaborasi ya Pak Haji. Iya. Apakah ada seseorang Pak Haji atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu? Yaitu biasanya kalau saya tergantung pokok permasalahannya. Kalau kasus itu berat, saya koordinasi dengan teman saya. Kalau kasus itu tidak terlalu berat, langsung saya tidak berkoordinasi dengan siapa-siapa. Jadi saya sebagai pemimpin, kita bijak. Kalau kasus itu perlu pemikiran teman saya minta bantuan. Kalau itu pun tidak ada, langsung saya mengambil keputusan sendiri. Nah, dari apa yang tadi saya sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik terhadap pengalaman dalam pengambilan keputusan Pak Haji? Mungkin pengalaman pembelajaran apa yang dapat Pak Haji petik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan yang bisa saya jadikan juga untuk pembelajaran dalam pengambilan sebuah keputusan? Iya, biasanya terakhir itu kan kesimpulan terakhir. Jadi kita melihat
kita pelajari lagi, kita evaluasi lagi untuk selanjutnya kasus-kasus yang sudah terjadi. Nah, kita harus bisa mengatasi permasalahan itu agar tidak terjadi lagi di hari-hari berikutnya. Makanya kita peraturan di sekolah itu kita betul-betul laksanakan dengan baik. Berarti tadi dari kesimpulan yang saya peroleh, yang namanya pengalamannya itu apa yang sudah dipelajari hendaknya agar bisa dijadikan refleksi agar tidak terulang kembali, Pak Haji. Ini Pak Haji, demikian wawancara saya terkait kasus-kasus dilema etika. Terima kasih atas kesempatannya dalam membantu saya untuk kegiatan wawancara tugas CGP ini. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi beban tugas dari Ibu Bungkas semuanya lancar. Amin, amin. Apa yang kita citakan semuanya tercapai. Amin, amin. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Bu Bulan. Waalaikumsalam Bu Bungkas. Apa kabarnya hari ini Bu Bulan? Alhamdulillah baik. Bu Bungkas sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf ini Bu mengganggu waktunya sebentar. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak dan saat ini saya sedang berada di modul 3.1 di mana saya mendapat tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Untuk itu tujuan saya datang kemari untuk mewawancarai Bu Bulan berkaitan dengan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran terkait kasus-kasus yang ada di sekolah. Sebelumnya Bu Bulan mungkin bisa diceritakan pernah menemui kasus selama menjadi guru atau menjabat sebagai kepala sekolah? Begini Bu, saya menjadi kepala sekolah itu baru 6 bulan. Kebetulan ada beberapa masalah atau kasus di sekolah saya, terutama tentang rekan-rekan guru saya Bu. Rekan-rekan guru saya itu yang mereka itu terutama yang sudah senior-senior, mereka tidak memahami IT, laptop ya Bu ya. Mereka itu rata-rata yang senior memang tidak begitu paham. Jadi kalau untuk yang junior sudah lumayan, sudah bisa. Hanya yang senior-senior saja. Setelah saya tanya ternyata mereka ya faktornya yang malas mungkin ya Bu ya. Malas, kemudian karena sudah senior, sudah tinggal pensiun, tinggal beberapa bulan lagi atau ada yang beberapa tahun lagi. Jadi mereka sudah malas untuk mempelajari IT. Begitu ya Bu Bulan. Selama ini bagaimana Bu Bulan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Jadi begini ya Bu Bungkas, selama ini dalam mengidentifikasi kasus dilema tidak diidentifikasi secara khusus sih sebenarnya, namun mempelajari atau menyimpulkan terhadap kasus-kasus yang terjadi sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan. Begitu menurut saya Bu Bungkas. Terus dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Pada kasus dilema etika ini, biasanya saya melakukan koordinasi dan bermusyawarah dengan rekan-rekan guru ataupun wali murid, kemudian komite sekolah dan pihak-pihak lain yang diperlukan. Begitu Bu Bungkas. Jadi berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang dibutuhkan di Bu Bulan. Iya. Dari kasus tersebut apakah ada langkah-langkah tertentu atau prosedur tertentu yang biasa Bu Bulan lakukan untuk mengambil keputusan? Sebenarnya tidak ada langkah tertentu atau prosedur khusus ya yang saya lakukan. Akan tetapi saya mengupayakan musyawarah terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru dalam satu sekolah agar kita sama-sama enak di dalam satu sekolah. Jadi kalau keputusan itu sudah bisa diambil secara bersama, jadi tidak ada omongan di belakang, begitu Bu Bungkas. Dari tadi
dalam hal pengambilan keputusan, menurut Bu Wulan, hal apa saja yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Saya menganggap hal yang efektif dalam mengambil keputusan itu adalah musyawarah. Karena musyawarah itu dengan pihak-pihak terkait, dengan seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu Pungkas, kita bisa mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang kita hadapi tentunya. Kemudian setelah melakukan pertimbangan secara matang, pastinya barulah saya mengambil keputusan, oh berarti saya harus begini. Setelah saya koordinasikan dan saya bicarakan dengan teman-teman. Dalam menanggapi hal tersebut, apakah menemui tantangannya Bu Wulan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus itu? Selama menjabat di sekolah ini, hal yang dirasakan yang menjadi tantangan itu ketika mengambil keputusan adalah terkait dengan guru senior tentunya ya. Tentunya tahu sendirilah kalau guru senior kebanyakan itu tidak sepaham. Artinya kontra dengan kita, bahkan sulit untuk diajak bermusyawarah. Jadi itu tantangan yang saya hadapi selama berada di sekolah ini. Dalam menghadapi tantangan yang tadi dihadapi oleh Bu Wulan, adakah solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut Bu Wulan? Solusi dari tantangan itu ya Bu, tentu saja saya akan mengajak berbicara ya secara langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang senior saya ada sekitar 2 atau 3 orang di sekolah saya pastinya akan mengajak mereka berbicara secara langsung, secara pribadi tentunya. Saya akan mengajak mereka untuk face to face, apa sih kendala mereka, kenapa mereka berbuat seperti itu. Saya rasa itu saja yang akan saya lakukan Bu Pungkas. Bu Wulan, apakah Bu Wulan dalam menyelesaikan sebuah kasus itu dibuat jadwal tertentu atau memang langsung menyelesaikannya di tempat? Misalkan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan baik bentuk, prosedurnya, bisa dijelaskan Bu Wulan? Dalam menyelesaikan kasus itu ya Bu, sebenarnya tidak ada jadwal khusus, nggak ada ya. Tapi menyesuaikan dengan situasi kasus yang ada, kasus apa yang kita sedang hadapi. Jika kasusnya itu harus segera diselesaikan, maka pada saat itu juga saya harus segera mengambil keputusan. Namun jika kasusnya masih membutuhkan banyak data, kemudian masih banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, biasanya saya itu berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan kerja, kemudian pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus itu. Begitu. Bu Wulan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Wulan, membantu Bu Wulan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya itu bertanya kepada rekan-rekan kerja, kemudian yang mengerti atau paham tentang kasus tersebut, atau barangkali mungkin di atas saya, pengawas ya Bu Pungkas. Jadi jika di sekolah saya sudah tidak bisa menemui masalah atau solusinya itu sudah tidak bisa diselesaikan, maka saya akan berkoordinasi dengan pengawas tentu saja. Jadi prinsipnya begini, saya selalu mengedepankan musyawarah Bu Pungkas untuk mempermudah dalam mengambil keputusan. Begitu. Jadi menggunakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Baik Bu Wulan, dari apa yang sudah kita bahas, apakah ada pembelajaran apa yang Bu Wulan petik dari pengalaman Bu Wulan dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Jadi beberapa prosedur yang sudah saya lakukan selama ini ya, melihat akar permasalahannya dulu, kemudian solusi alternatifnya apa dulu, kemudian melihat siapa yang terlibat ya, tentu saja mengambil keputusan dengan musyawarah dan mempertimbangkan dampaknya agar tidak merugikan orang lain Bu Pungkas, terutama orang banyak ya. Menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran untuk yang saya dapat ya dari beberapa kasus yang ada. Jadi hal itu bisa membuat saya mengambil keputusan dengan tepat, begitu. Baik Bu Wulan, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk wawancara dalam melaksanakan tugas CGP Angkatan 10. Mohon maaf apabila dalam kegiatan tadi ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya Bu. Sama-sama Bu Pungkas, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk diwawancara.
Sukses selalu untuk Ibu Terima Pungkas kasih, kedepannya, Bu. semoga lancar pendidikan guru penggeraknya. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Bu Bungkas. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Bungkas kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bapak. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya sebentar. Baik. Maksud kedatangan saya kemari adalah saya sedang mengikuti kegiatan program guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 saat ini sedang berada di modul titik 3, yaitu saya mendapat tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan pemimpin pembelajar berkaitan dengan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Untuk itu tugasnya adalah mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait hal tersebut. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Ini Pak, mungkin Bapak selama menjadi kepala sekolah atau selama menjadi guru pernah menemui kasus-kasus dilema etika, mungkin bisa diceritakan Bapak? Baik Bu Bungkas, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya jauh-jauh ke sini untuk menjadikan pengalaman saya sebagai salah satu referensinya. Memang menarik sekali tentang dilema etika maupun bujukan moral ini akan sering kita hadapi nantinya, entah di masa lalu, sekarang ataupun masa depan. Yang pernah saya alami sebagai kepala sekolah, tentu saja ada sebuah masalah yang menurut saya ini dari sudut pandang saya sendiri ini merupakan masalah yang cukup serius untuk kita tangani atau kami tangani di sekolah kami, yaitu tentang salah satu putra putri kami yang mana dalam kesehariannya siswa tersebut itu agak jarang atau jarang sekali untuk datang ke sekolah atau datang ke kelasnya. Ya tentu saja hal tersebut menjadi pertimbangan yang cukup berat untuk kami dan rekan-rekan kami menentukan apa yang harus kami lakukan kepada siswa tersebut. Begitu Bu Bungkas. Jadi selama ini Bapak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bapak? Baik, begini Bu Bungkas, dari sepengalaman saya dan rekan-rekan saya di sekolah untuk membedakan mana yang dilema etika maupun bujukan moral itu dari nanti apa tindakan yang akan kami ambil untuk menangani masalah tersebut. Misalnya kalau penanganannya itu memberikan penanganan yang benar dan benar, itu berarti termasuk dalam dilema etika. Tapi jika ada pilihan penanganan benar dan salah, itu berarti termasuk bujukan moral. Seperti itu. Iya Bapak. Baik Bapak, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terkait kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Baik Ibu, ini memang agak berat untuk menentukan ketika ada dua keputusan yang mengandung kebajikan semua. Tentu saja kami yang pertama itu karena kita hidup di lingkungan sosial masyarakat, tidak terlepas dari itu, maka yang kami pertimbangkan itu adalah tentang kemanusiaan. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua itu tentang nanti dampaknya yang akan diterima oleh apa dari keputusan yang kami ambil, seperti itu. Dari permasalahan tersebut Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Baik Bu, yang pertama itu kami tentu saja mencari tahu latar belakang kenapa siswa tersebut dapat atau mengalami kesulitan dalam susahnya dia menuju ke sekolah atau menghadiri kelas. Sepengetahuan kami, setelah kami melakukan kontak dengan siswa tersebut dan lingkungan terutama keluarganya, memang diketahui bahwa yang pertama jarak dari rumah ke sekolahnya cukup jauh, yang kedua
anak tersebut hanya tinggal bersama ibunya. Yang ketiga, memang dari keluarga tersebut tidak memiliki kendaraan, Bu, sehingga kami perlu berpikir keras bagaimana caranya komunikasi kami dengan orang tua maupun lingkungan bisa menemukan solusi agar anak tersebut bisa minimal paling tidak itu 3 hari atau 4 hari dalam 1 minggu anak tersebut mau masuk ke sekolah. Iya Bapak. Dari pengambilan keputusan tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tentu saja yang menjadi efektif itu adalah kita akan mengkaji dulu apa sih dampak negatifnya dari apa yang sudah kita putuskan. Misalkan kita memiliki masalah di mana tidak akan menaikkan siswa tersebut, apakah nanti bagaimana kedepannya mau sekolah lagi atau tidak, atau dia tidak terganggu masalah psikisnya, karena memang di sekolah kami itu muridnya sedikit, jadi kami benar-benar harus memberikan perhatian ekstra kepada setiap murid, karena ketika satu orang siswa psikisnya terganggu atau malu dengan teman yang lain, itu akan berimbas ke depannya dan lebih mungkin membawa hal yang lebih tidak kita inginkan lagi pada masa depan anak tersebut. Iya Bapak. Dalam pengambilan keputusan tersebut selama ini merupakan tantangan apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk tantangannya begini, karena kita itu dalam sebuah lembaga itu terdiri dari banyak orang ya, memiliki banyak pemikiran, juga ada beberapa generasi yang tentu saja pikirannya tidak sama. Nah, itu akan menjadi diskusi yang cukup panjang dan cukup rumit manakala ada 1 atau 2 rekan kerja yang tidak setuju atau tidak sesuai dengan kehendak mereka ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk masalah tersebut. Jadi tantangannya di seorang rekan kerja yang dipanggil. Okay. Dalam menangani kasus tersebut, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung diselesaikan di tempat? Apabila memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan permasalahannya itu, bentuknya bagaimana, prosedurnya juga seperti apa, Pak? Baik, untuk jadwal jadwal itu kita tidak tentu, Ibu. Jadi ketika siapa-siapa saja yang mungkin bersedia untuk melakukan misalnya tadi kan masalahnya putri kami itu jarang atau tidak masuk sekolah karena dia tidak ada kendaraan atau tidak ada orang yang mengantar perjalanannya dari rumah ke sekolah. Jadi kami itu selalu membagi waktu kepada rekan-rekan di seluruh sekolah untuk bergiliran menjemput dari rumahnya ataupun nanti setelah sekolah selesai mengantarkan kembali ke rumah, seperti itu, Ibu. Oke. Adakah ini Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor yang mempermudah atau adakah seseorangnya yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi untuk mengambil keputusan itu karena kami sifatnya itu sebuah lembaga, pasti didasari dengan sebuah musyawarah. Nanti di dalam musyawarah dengan rekan-rekan kami tentu saja akan banyak sekali masukan atau jalan yang mempermudah kami untuk mengambil keputusan. Tinggal kita lihat lagi kembali mana-mana saja jalan keluar atau solusi yang diberikan oleh rekan kita yang memiliki dampak negatif paling kecil terhadap masalah ini untuk kedepannya. Gitu. Bapak, terima kasih. Dari hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini, pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika, Pak? Jadi untuk pengalaman selama ini yang ibaratnya manfaat yang kita dapatkan dari sebuah pengambilan keputusan tentang dilema etika, itu kita akan menjadi lebih dewasa. Kita itu akan mendapatkan beberapa pengalaman
pengalaman baru atau pengalaman lama tapi butuh tentang solusi yang berbeda, tergantung mana-mana rekan kita atau mana-mana nanti resiko yang akan ditimbulkan. Jadi untuk manfaatnya adalah kita akan minimal kita akan lebih berpengalaman untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang gitu. Ini Bapak, baik Bapak, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya Sama-sama, sudah Ibu. berbincang-bincang dengan saya terkait kasus-kasus di ilmu etika. Sangat menarik sekali yang ada di sekolah Bapak. Tadi dibahas Terima kasih. bahwa ada siswanya sedikit, terus ada yang tidak masuk sekolah. Mudah-mudahan anaknya jadi tambah rajin ke sekolah Amin. Bapak. Terima kasih. Mohon maaf Terima telah kasih. mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama dan terima kasih, semangat untuk melanjutkan programnya. Terima kasih Bapak. Iya.